Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Telah disampaikan pada sifat hur, bidadari yang dalam jannah, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bidadari itu tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia sebelum pasangan mereka, suami mereka, wala jan, dan tidak pula jin. Tidak ada yang menyentuhnya sebelum mereka dari kalangan manusia dan jin. Jadi bidadari itu semuanya masih perawan. Dan telah disampaikan bahwa Ibnu Utsaimin rahimahullah berdalil dengan ini. Ini dalil yang jelas katanya bahwa jin yang beriman juga masuk dalam jannah. Juga Ibnu Katsir. Nah, Anda lihat kembali Ibnu Katsir juga mempertegas selain yang telah disampaikan sebelumnya. Ibnu Katsir juga menyatakan demikian. Wa hadhi aidan min al-adillati ala dukhuli mu'minil jin al-jannah. Ini juga termasuk di antara dalil bahwasanya mukminil jin, mukminin dari kalangan jin juga masuk dalam surga. Baik. Kita lanjutkan sifat berikutnya yang Allah sampaikan, yang Allah paparkan tentang dua jannah. Wa min dunihi ma jannatan. Baik. Setelah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, muttaqina ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan. Muttaqina ala rafrafin khudri wa 'abqariyyin hisan. Jika dua jannah, dua surga yang lebih tinggi itu disifati oleh Allah Ta'ala bahwa penduduknya muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannataini dan. Muttaqiina ala furushin, mereka duduk santai bersandar ala furushin, di atas furush, di atas kasur-kasur, batainuha min istabraq, bagian bawahnya yang terhampar di tanah dari istabraq, sutra yang jenisnya istabraq, yang tebal. Nah, ini telah diterangkan tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
kain dari kasur itu untuk bagian bawah yang terhampar di tanah itu dari istabrok. Itu saja istabrok. Ya. Bagaimana dengan yang bagian atas yang bersentuhan dengan kulit mereka? Ya. Tentu yang lebih nyaman lagi dari itu. Disampaikan bahwa ada yang menyebutkan, ya, untuk yang bagian atas adalah yang halus. Nah, sutra yang halus. Wajanal jannati dan wajanal jannataini dan, masih ingat? Wajanal jannataini dan. Janal jannatain, jana yakni ya, samar al-jannatain, buah-buahan dua surga itu, dan dekat untuk dipetik. Sudah disampaikan bahwa ahlul ilm mengatakan setiap kali penduduk jannah menatap, ya, buah, salah satu buah yang ada dalam jannah, dan dia berhasrat ingin memakannya, maka dahannya akan menjuntai ke dia. Dia duduk di atas, ya, kasurnya, bersandar santai, menatap ada buah yang dia inginkan, dia hasrati, dahannya menjuntai ke dia, sehingga mendekat buah itu untuk dipetik. Langsung dipetik. Jadi dan dekat, semuanya dekat. Buah yang mana saja yang dia lihat, ya, buah itu akan mendekat, dahannya akan menjuntai ke dia. Ya kan? Nah, di sini untuk dua jannah, ya, yang lebih rendah dari itu, penduduknya Allah sifati muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Penduduk dua jannah itu mereka dalam keadaan bersandar. Ya, masih ingat ya? Sudah disampaikan pada tafsir ayat tadi yang disebutkan muttaqiina ala furusin bata'inhum min istabraq, bahwa muttaqiin itu dia, kata ini mansub sebagai apa? Hal. Takdirul kalam yatana'amuna muttaqiin. Mereka, ya, bersenang-senang, bernikmat-nikmat dalam jannah, menikmati, ya, fasilitas, menikmati jannah dalam keadaan muttaqiin, dalam keadaan mereka duduk, ya, dalam keadaan mereka bersandar. Nah, yang ini bersandar ala rafrafin khudrin, bersandar di atas rafraf, di atas rafraf. Apa tafsir rafraf? Nah, ada yang menafsirkan rafraf, jadi rafraf ini jamak, ya, makanya disifati dengan jamak juga, yaitu khudrin, bukan akhdar tapi khudr, jamak dari akhdar, khudr. Berarti rafraf ini jamak. Satu rafraf, jika satu rafrafah, ya, rafrafatun, kata. Adapun ini jamak, makanya naatnya, sifatnya juga jamak, khudrin, yang hijau-hijau, itu bukan akhdar. Naatnya, sifatnya bukan mufrad akhdar, tetapi khudr, hijau-hijau warnanya. Nah, apa rafraf? Ada yang menafsirkan rafraf dengan majelis, ya, berupa kasur-kasur. Nah, ini furush, ditafsirkan furush, yakni kasur-kasur di majelis yang tinggi letaknya, ya.
Nah, dan ini tafsir yang dipilih oleh Sa'di rahimahullah yang untuk menyebutkan dalam tafsirnya al-furush allati fawqa al-majalis al-'aliyah. Nah, kasur-kasur yang ada di atas majelis-majelis yang tinggi. Jadi ada ya majelis-majelis mereka untuk mereka duduk-duduk gitu. Ya. Ada area untuk bermajelis, untuk duduk-duduk santai di situ, bersandar. Nah, itu majelis-majelisnya itu ya, tinggi. Posisinya tinggi ya. Berupa kasur-kasur, jadi di atas kasur-kasur yang empuk. Ada juga yang menafsirkan raf-raf dengan al-mahabis. Ya. Dalam tafsir Mukatsir disebutkan, dinukil dari Ibnu Abbas, dari Mujahid, ya, dan yang lainnya, menafsirkan raf-raf dengan al-mahabis, yaitu spray-spray. Ya. Spray-spray. Nah, spray-spray itu kan jika kita padukan di antara tafsir-tafsir itu, spray itu kan dipasang di kasur-kasur kan? Iya. Jadi bisa dikatakan bahwa raf-raf itu adalah ya majelis-majelis yang tinggi, tempat mereka duduk-duduk santai, bersandar di atasnya, ya, menyandarkan tubuh mereka ke samping, belakang, di atas majelis-majelis yang tinggi itu, yang majelis-majelis itu ya adalah berupa kasur-kasur yang empuk, ya, di atas kasur empuk yang ada spray-spraynya. Spray-spray itu berwarna hijau. Spray-spray yang mengelasi kasur-kasur itu warnanya hijau, khudr, raf-raf ala raf-rafin khudrin. Ya, itu di antara tafsir. Ada juga tafsir yang lain, karena menafsirkan ayat ini, ya, dalam menafsirkan ayat ini ada beberapa tafsir. Di antaranya itu. Baik. Wa abqariyin hisan, dan abqari di antara tafsirnya, ya. Ini juga ada beberapa tafsir. Di antara tafsir abqari yaitu al-busut. Busut, permadani-permadani. Naam, Az-Zarabi. Tafsir ini juga dinukil Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, bahwa al-abqari adalah Az-Zarabi. Jadi abqari juga jamak, ya. Nah, mufradnya abqariyatun, pakai ta. Ini jamak abqari. Ibnu Katsir menukil dari Ibnu Abbas dan yang lainnya menafsirkan apa? Az-Zarabi. Di surat Al-Ghasyiyah, ya, ingat ayatnya di surat Al-Ghasyiyah, fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfuf wa zarabiyyu mabthutha. Kaitkan dengan itu biar mudah memahami. Jadi di dalam jannah itu memang ada sururum marfu'ah, ada, ya, ranjang-ranjang, dipan-dipan yang tinggi. Nah,
Dengan kasur-kasurnya yang empuk, yang nyaman. Ya, untuk mereka duduk-duduk di situ. Nah. Fiha surur marfu'ah. Fiha akwab mawdu'ah. Fiha namariku masfufah. Dalam jannah ada namariku masfufah. Ada wasaid. Ada wisada-wisada. Ada bantal-bantal yang tersusun. Ya. Tersusun untuk sandaran. Ya. Di kasur-kasur itu ada bantal-bantal yang tersusun untuk menyandarkan tubuh di situ, ya. Samping, kanan, kiri, ke belakang. Nah, yang santai. Fiha surur marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah. Namariqu masfufah tadi apa? Bantal-bantal yang tersusun, tertata untuk sandaran. Wa zarabiyu mabthuthah, dan zarabiyu, apa zarabiyu? Busuk, yaitu permadani mabthuthah, yang bertebaran di majelis-majelis itu. Permadani yang indah tentunya, ya, permadani surga. Hisan, disifati hisan di sini. Wa abqariyun hisan. Permadani. Jadi abqariyun apa? Zarabi, yani busuk. Permadani. Yang hisan, yang bagus-bagus, indah-indah. Yang mabthuth, yang bertebaran. Jadi gambarannya, ya, ada area majelis, ya. Di sana ada dipan-dipannya, ranjang-ranjangnya yang tinggi, ada kasur-kasurnya yang empuk, nyaman, ya, gitu. Pakai spray yang berwarna hijau yang indah, raf-raf khudr. Kemudian di majelis itu juga ada permadani, ya, yang terhampar, yang permadani indah yang terhampar, bertebaran. Itu. Ya, gambaran majelis-majelis mereka dalam jannah. Muttaqiina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan. Nah, tentunya sifat dua jannah sebelumnya lebih unggul daripada ini. Ya, muttaqiina 'ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannataini dan adapun ini, ya, disifati muttaqiina 'ala rafrafin khudri wa 'abqariyyin hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha barakah nama Rabbmu, ismu Rabbik, nama Rabbmu yang disifati, Rabbmu disifati dengan dzil jalali wal ikram. Kalian lihat tabarakasmu rabbika. Rabbi di sini kan majrur bil mudhaf ilaih. Kemudian di, ya, juga majrur na'at terhadap Rabb.
Ini Dzil Jalal wal Ikram, yakni pemilik Al Jalal wal Ikram. Jadi ini sifat terhadap Rabb. Ayat yang pernah lewat di bagian awal surat ini, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di sana yang disifati dengan dzul jalali wal ikram adalah wajhu rabbik, wajah Rabbmu. Yang merupakan salah satu sifat Allah Ta'ala, yaitu wajahnya. Di antara sifat Allah adalah memiliki wajah. Wajah yang agung, yang mulia, yang suci, yang indah, ya, yang bercahaya. Yang maha sempurna, hakiki. Hakikat wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu yang menyamainya. Dan di sana perhatikan wa yabqa wajhu di situ kan marfu', fa'il dari yabqa, subjeknya. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Rabbmu. Wajhu rabbika, rabbi majrur kalau mudhaf ilaih. Sementara sifatnya yaitu na'atnya dzu, bukan di, tapi dzu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi yang disifati di sana adalah wajah Rabbmu dzul jalali, yang memiliki jalal, kemuliaan, dan al ikram, ya, memuliakan hamba-hambanya yang beriman. Baik. Nah, di sini tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang di sini disifati adalah Rabbi, dzi, ya, sama-sama majrur. Nah, ma barakah, nama Rabbmu yang memiliki al-jalal, kemuliaan, keagungan, wal ikram, dan al ikram. Sama tafsirnya dengan ayat tadi. Wa yabqa wajhu rabbika, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalal, wa yabqa wajhu rabbika dzul, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Nah, al ikram sebenarnya telah lewat, ya. Tafsirnya adalah al ikram yaitu memuliakan hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Ya, memuliakan wali-walinya, ya. Seperti kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ya. Beliau mengatakan wal ikram li auliyaihi. Nah, itu tafsirnya al ikram. Wal ikram li auliyaihi, kata Sa'di. Jadi al ikram artinya memuliakan wali-walinya. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba-hamba yang beriman. Ya, wali-wali Allah yang paling tinggi adalah para nabi dan rasul. Kemudian para siddiq, syuhada, dan orang-orang saleh. Semua itu adalah wali-wali Allah taala, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-ikram. Al-jalal apa? Kemuliaan, keagungan. Jadi sama tafsirnya dengan ayat itu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram, dan kekal wajah Rabbmu, wajahnya, wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan memuliakan wali-walinya. Di sini tabarakasmu rabbika dzul jalal wal ikram. Maha barakah nama Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan memuliakan wali-walinya. Barakallahu fikum. Nah, dengan demikian selesai tafsir surat Ar-Rahman bifadlillah ta'ala. Naam, fa naktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan. Subhanallah.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.